Baik, selamat datang teman-teman. Pada topik kali ini kita akan belajar mengenai program kontrol untuk selection. Nah, pada kali ini ya, teman-teman bakal ngelihat sebenarnya keyword apa sih yang digunakan pada saat kita belajar selection ya. Sebelumnya pada video sebelumnya teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya menggunakan if else ya. If else selection. Kemudian teman-teman hari ini bakal ngeliat juga mengenai switch case ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat ada dua metode yang bisa digunakan. Oke. Nah, di sini ya dikatakan bahwa if else itu kan pasti harus ada kondisi ya. Yang pertama kalian harus tahu itu pasti kenapa sih dibutuhkan if else selection ini ya. Karena akan pasti ada conditions yang dimana di dalam kondisi tersebut akan banyak beberapa apa ya istilahnya kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi pertama, ada kondisi kedua, dan kondisi yang ketiga. Dan setiap kondisi ini punya action yang harus dilakukan. Contohnya kondisi yang pertama dia harus melakukan action A, kondisi yang kedua dia harus melakukan action B, dan yang ketiga dia harus melakukan action C ya. Jadi intinya pada saat dia berada di kondisi yang pertama ya, artinya ya sudah dia bakal melakukan perintah A saja dan setelah itu bakal exit. Oke. Kalau misalkan dia berada di kondisi yang ketiga, so artinya dia bakal ngelakuin kondisi ketiga ya. Baru dia melanjutkan ke statement-statement yang berikutnya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa part yang teman-teman harus tahu ya. Nah, kalau untuk if else ini ya, pastinya yang berada di dalam kurung ini ya, ini adalah kondisi. Oke. Ini teman-teman harus tahu ini adalah kondisi. Oke. Dan kondisi ini kita harus cek validitasnya apakah dia true atau apakah dia false. Kalau dia true ya, kalau misalkan nilainya ini adalah true ya, misalkan yang ini adalah true, so artinya dia akan melakukan statement-statement yang ada di dalamnya. Kalau misalkan dia false ya, dia bakal jalanin yang di luar dari statement if ini, berarti yang di bawahnya. Oke. Nah, tadi udah disampaikan bahwa if selection ini punya beberapa kondisi ya. Cuma untuk teman-teman baru belajar awal-awal ya, asumsikan bahwa ada kondisi benar atau salah gitu ya, gampangnya. Kalau dia benar, dia bakal ngelakuin suatu statement ya. Dalam hal ini kalau salah juga ya sebenarnya dia bisa melakukan suatu statement juga ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, langsung lihat saja di bawahnya ya. Berarti di sini ada kondisi. Oke. Ini adalah kondisi 1. Oke. Dan yang berada di dalam sini ini adalah kondisi 2. Artinya statement yang berada di dalam statement yang pertama ya, kalau selama condition 1 ini true ya, kalau dia true, dia akan ngelakuin apa yang ada di dalam sini. Oke? Nah, kalau condition satunya false ya, kalau condition satunya ini adalah false, maka dia akan lanjut ke masuk ke sini. Berarti artinya kondisi 2-nya benar. Ya, makanya dia akan menjalankan statement yang berikut ini.
Paham ya? Jadi kalau dikatakan if else ya berarti hanya satu apa ya istilahnya ya, satu kondisi saja yang bakal dijalankan ya. Jadi anggapannya if else itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau nggak benar ya salah. Kalau nggak kondisi satu ya kondisi dua. Jadi nggak mungkin dua-duanya, nggak mungkin statement 1, 2, dan statement 3, 4 tuh dieksekusi bersama. Pasti harus milih. Ya kalau dia kondisi satu yang benar maka statement 1 dan statement 2 dijalankan. Begitupun kebalikannya. Ya. Oke. Nah ini tadi sudah sempat saya katakan bahwa di dalam if else ini kondisi ini kalau dia true ya, kondisinya true ya, pastinya akan ada statement yang dilakukan. Oke. Kalau dia false juga ya, pasti ada statement 2 yang dilakukan juga ya. Ini sama saja sih dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, di sini kalau dilihat if boolean expression ya, kalau kondisi satunya true ya, maka dijalankan statement 1. Else if ya, ini nyambung ya. Cuma dia bikin terpisah, ini sebenarnya nyambung. Else if kalau condition 2-nya terpenuhi ya, kalau saya bisa tuliskan di sini condition 1, ini condition 2. Oke, dan ini condition 3. Oke. Masing-masing condition ini punya statement yang dieksekusi sendiri-sendiri ya, teman-teman ya. Oke. Jadi hanya ada satu kondisi saja yang dilakukan ya. Nah, beda halnya dengan apa yang ada di atas ini ya. Kalau ini ya, kalau teman-teman lihat dia if-nya satu-satu gitu ya. Jadi dia ngeceknya kayak gini, apakah kondisi 1 benar? Makanya kalau dia benar, dia jalankan statement yang 1. Terus if-nya dia ngecekin lagi, apakah kondisi 2 benar ya? Apakah kondisi 2 benar? Kalau dia benar, dia akan jalankan statement yang kedua. Oke, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang di bawah ini, kalau kalian lihat if else, dia ini satu kesatuan ya. Jadi di antara 3 kondisi ini hanya ada satu kondisi yang bisa dieksekusi ya. Sedangkan kalau yang di atas, kalau teman-teman perhatikan, dia if saja ya, nggak ada if else-nya. Dia if saja, artinya adalah masing-masing harus dicekin ya. Jadi bisa saja kondisi 1 dan kondisi 3 itu bisa terpenuhi. Oke. Nah, ini adalah contoh ya untuk cari akar diskriminan. Sebenarnya contoh ini sudah ada di video yang paling pertama banget ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada if selection yang teman-teman harus cari tahu ya. Jadi ada 2 kondisi di mana kalau diskriminannya lebih besar sama dengan 0 atau dia lebih kecil dari 0 ya. Kalau dia lebih besar sama dengan ya dilakukan ini calculate x1 dan x2-nya ya menggunakan rumus ini. Sedangkan kalau dia lebih kecil dari 0, dia harus dicetak imaginer dan stop. Ini sangat straightforward ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kenapa sih dia pakai math.h? Ya, karena dia memakai sqrt, ya, square root. Square root ini membutuhkan math.h. Oke, karena built-in function dari library math.h. Baik. Oke. Ini juga sebenarnya sama saja ya. Ini bikin bikin kalkulator program. Ya, kalkulator program. Ini kalau teman-teman lihat ada while 1 ya. 1 ini kan true, while true. Artinya si program ini bakal looping forever terus nih di dalam sini. Ya, dia akan terus berulang-ulang kali. Ya, while true. Di sini kalau diperhatikan teman-teman disuruh type
Vol 1, operator vol 2. Jadi teman-teman disuruh ngisi ya value ya. Value satunya apa? Di sini kan scanf ya. Value 1 operatornya apa dan value 2 apa. Nah, kalau dicek kalau operatornya dia plus ya lakukan apa, kalau dia minus lakukan apa. Kan operator di sini kan cuma satu ya. Makanya dia pakai if else ya. If else. Oke, jadi teman-teman paham ya. Kapan harus dipakai if, kapan harus dipakai if else. Nah, kemudian di sini kalau diperhatikan ya, di sini dikatakan contoh dari unclear if statement ya. Kita coba lihat. Di sini integer degree, ini inisialisasi ya. Printf, kemudian scanf degree-nya benar. Nah, di sini kita pengen ngecekin nih. If degree lebih kecil 80, terus di sini lagi di bawahnya tulis if degree lebih besar 30. Oke. Ini agak ambigu ya, teman-teman ya. Mau yang mana nih perintahnya? Apakah yang dimaksud itu apakah X lebih besar 30 gitu ya? Atau mungkin ibaratnya itu dituliskan kayak gini. 30 ya. X 80. Ya. Apakah yang dimaksudkan kayak gini? Ya, ini harus benar-benar di clear ya, teman-teman, harus benar-benar clear mau yang mana ya. Nah, kira-kira seperti demikian ya, teman-teman, untuk penjelasan mengenai if else statement-nya. Jadi teman-teman harus tahu kapan dipakai if, kapan pakai if else ya. Sekian untuk tutorial kali ini, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.